Terkadang, yang paling menyakitkan bukanlah penderitaannya sendiri, melainkan keheningan yang menyertainya keheningan saat kita tidak mengerti mengapa semuanya terasa salah. Keheningan ketika doa terasa tak terdengar, keheningan dari Tuhan yang tampaknya diam saja. Dalam keheningan itulah banyak orang merasa ingin menyerah karena tidak adanya tanda membuat kita ragu. Apakah kita masih berjalan di jalan yang benar? Segalanya terasa berhenti hidup, seolah membeku sementara orang lain tersenyum, maju, dan berhasil. Kita justru tetap diam di tempat, seperti berada di stasiun yang tak lagi dilewati kereta. Dan disinilah bahaya tersembunyi, karena keheningan bisa membuat kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita. Tapi benarkah demikian? Atau mungkinkah Tuhan sedang bekerja justru di tengah sunyi itu tanpa terlihat oleh mata? Jika kamu sedang berada di masa di mana mimpimu terasa terkubur, imanimu mulai lelah dan harapanmu tertahan, mungkin sebenarnya kamu sedang berada di tempat di mana Tuhan bekerja paling dalam, sebab di balik layar Dia sedang membentukmu untuk tujuan yang lebih besar. Yesus, Anak Allah, menghabiskan 30 tahun hidupnya di dunia dalam keheningan sebelum melakukan mukjizat, sebelum mengajar orang banyak, sebelum mengalahkan salib. Ia hidup sebagai tukang kayu sederhana. Pernahkah kamu bertanya mengapa Tuhan menyembunyikan dia selama itu? Karena ada kekuatan yang hanya tumbuh dalam kesunyian, ada iman yang hanya dibangun tanpa sorakan, ada keberanian yang hanya terlatih lewat rutinitas biasa. Mungkin sekarang kamu sedang ada di musim itu, tak ada yang melihatmu, tak ada yang mengakui usahamu, tapi kamu tetap berjuang. Kamu bekerja, belajar, berdoa, memberi yang terbaik, namun tak ada yang berubah. Semuanya tampak tetap, tapi dengarkan baik-baik, waktu ini bukan waktu yang sia-sia, ini adalah tanah yang subur. Tuhan tidak sedang menghukummu, Dia sedang mempersiapkanmu dari dalam. Pikirkan tentang pohon buah yang dalam minggu demi minggu, bahkan bulan, hanya tumbuh ke bawah, akarnya menjalar dalam dan tak terlihat. Tapi akar itulah yang akan menopang buahnya kelak. Jika kamu memaksa proses itu berakhir lebih cepat, pohon itu bisa tumbang oleh angin pertama. Begitu juga denganmu, Tuhan sedang menanamkan akar dalam dirimu. Dan mungkin itulah sebabnya segala sesuatu terasa diam, karena Tuhan lebih peduli pada kekuatan batinmu daripada penampilan luar yang mudah rapuh ketika badai datang tiba-tiba. Berapa kali kamu berharap ada mukjizat instan, tanda yang jelas, atau perubahan yang cepat? Tapi apakah hatimu sudah cukup siap untuk menerima semuanya jika Tuhan memberikannya sekarang? Apakah kamu punya kedewasaan untuk menanggung jawaban dari doamu sendiri? Ada berkat yang hanya datang setelah proses, ada jawaban yang hanya muncul setelah keheningan, dan ada iman yang hanya mekar saat semuanya terasa tandus. Di tempat itulah mata Tuhan paling tertuju padamu. Dia melihatmu dan tahu betapa keras kamu bertahan. Dia tahu malam-malam saat kamu tak bisa tidur. Dia tahu pikiran yang tak kamu ceritakan pada siapapun. Dia tahu ketakutan yang kamu sembunyikan di balik senyumanmu, dan meski kamu tak merasakannya, Dia ada di sana bekerja membentuk dan menajamkan imanmu hari demi hari. Kamu mungkin merasa tertinggal dalam hidup, bahwa semua orang melaju dan kamu tetap diam. Tapi perbandingan itu kejam karena ia tidak tahu prosesmu, tidak tahu berat salibmu, dan tidak tahu betapa dalamnya perjuangan yang kamu jalani di dalam hatimu. Tuhan tidak bekerja menurut jam manusia. Waktunya berbeda dan jalan hidupmu unik. Yusuf dipenjara selama bertahun-tahun untuk kejahatan yang tak dia lakukan. Dia dilupakan, dihina, diabaikan. Tapi ketika waktunya Tuhan tiba dalam satu hari, segalanya berubah. Apa yang dulu tampak mustahil terjadi dalam hitungan jam, tapi tahun-tahun kesunyian air mata dan ketaatan.
Itulah yang mempersiapkan Yusuf agar tidak tersesat dalam istana. Dan sekarang Tuhan juga sedang mempersiapkanmu untuk panggilan yang tak pernah kamu bayangkan. Mungkin sekarang kamu belum bisa melihat dengan jelas. Mungkin semuanya terasa berat dan membuatmu ingin menyerah. Dan setiap hari kamu bertanya-tanya, apakah masih pantas untuk terus berjuang percaya dan melangkah. Tapi justru di saat seperti inilah kamu harus tetap bertahan. Apa yang terlihat mati bisa saja sedang menunggu perintah dari Tuhan untuk hidup, dan ketika waktunya tiba, semuanya akan mekar dengan indah luar biasa dan jauh melebihi apa yang pernah kamu bayangkan, dan kamu akan sadar bahwa penantian itu layak dijalani. Hari ini tarik napas dalam-dalam dan lanjutkan langkahmu. Walaupun pelan, walaupun sambil menangis, walaupun kamu tidak mengerti, carilah satu momen kecil dalam harimu untuk terhubung kembali dengan Tuhan. Bisa saat kamu bangun pagi atau sebelum tidur, atau bahkan di sela-sela pekerjaan, gunakan beberapa menit itu untuk berbicara. Dengannya ceritakan tentang rasa sakitmu, katakan bahwa kamu lelah Tuhan, tidak terguncang oleh penderitaanmu. Dia justru mendengarkan. Kadang Tuhan menjawab lewat kata-kata, kadang lewat keheningan, tetapi Dia selalu hadir. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang, tapi Dia bekerja dalam diam, dalam proses, dalam akar-akar yang sedang tumbuh dan mempersiapkan hidupmu untuk berbuah pada waktu yang tepat. Jangan menyerah apa yang kamu anggap sebagai akhir. Bisa saja adalah awal dari sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan. Dan ketika itu terjadi, dan itu pasti akan terjadi, kamu akan mengingat momen ini dan bersyukur karena tidak menyerah. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dan tidak akan pernah berhenti menulis kisahmu masih jauh dari selesai. Apakah kamu pernah merasa terlalu kecil untuk menghadapi beban hidupmu sendiri? Pernahkah kamu berkata, dalam hati aku tidak cukup baik, aku tidak mampu, ini terlalu besar untukku? Mungkin kamu diajarkan bahwa keberanian berarti tanpa rasa takut dan iman berarti selalu yakin, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Para pahlawan iman terbesar pun pernah takut, mereka gemetar, mereka ragu, namun mereka tetap berjalan. Itulah yang membuat kisah mereka luar biasa. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka tetap melangkah. Walau hati ingin menyerah, Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan satu bangsa dari perbudakan. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah menyebutkan kelemahannya. Dia berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku lambat bicara, aku tidak fasih. Dia sebenarnya berkata, Tuhan pilih saja orang lain. Berapa kali kamu juga berkata seperti itu pada dirimu sendiri? Berapa banyak kesempatan yang kamu lewatkan karena merasa tidak siap? Berapa banyak momen berharga kamu hindari karena seseorang meyakinkanmu bahwa kamu tidak cukup berharga? Daud hanyalah seorang remaja yang menggembalakan domba diabaikan oleh keluarganya saat dia dipanggil untuk menghadapi raksasa. Tak ada yang percaya padanya, bahkan raja pun memberinya baju zirah yang tak cocok dengannya. Namun Daud tahu bahwa kekuatannya bukan terletak pada senjata atau kedudukan, tetapi pada Tuhan. Dan dengan sebuah umban dan batu, dia mengalahkan Goliat. Sekarang pikirkan apa yang ada di tanganmu hari ini. Mungkin kelihatan kecil, mungkin tampak sepele. Tapi jika diserahkan dengan iman, itu cukup. Kamu tidak harus tahu semuanya, tidak harus bisa segalanya. Kamu hanya perlu percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal besar dari yang kecil. Elia adalah salah satu nabi terbesar yang pernah hidup. Dia menghadapi raja-raja, menentang berhala, dan melihat api turun dari langit. Tetapi setelah satu ancaman, dia lari ke padang gurun, duduk di bawah pohon, dan berkata, Tuhan cukup, aku tidak tahan lagi.
Dalam semua situasi itu, Tuhan tidak pernah berubah pikiran. Dia tidak menyerah atas dirimu. Dia tidak memilih orang lain. Dia tetap tinggal, menguatkanmu, memampukanmu, dan melakukan hal luar biasa melalui orang-orang biasa. Mungkin kamu menunggu sampai merasa siap untuk melangkah, tapi bagaimana jika justru langkah itu yang membuatmu siap? Keberanian sejati bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi berani di tengah ketakutan. Berapa kali kamu tidak mengirim lamaran pekerjaan karena merasa tidak layak? Berapa banyak impian, rencana, atau ide yang kamu batalkan karena merasa tak ada yang percaya padamu? Berapa kali kamu menerima penolakan dan menganggapnya sebagai akhir, padahal bisa jadi itu adalah ajakan untuk mencoba sekali lagi? Pikirkan tentang Joanne Kathleen Rowling. Sebelum dikenal di seluruh dunia, ia menganggur, depresi, dan membesarkan anak perempuannya seorang diri. Ia ditolak oleh 12 penerbit. 12 pintu tertutup, 12 kali mendengar bahwa karyanya tidak cukup baik, tapi ia tidak menyerah. Ia percaya pada cerita yang ia tulis dan terus melanjutkan. Dan buku yang ditulisnya di kafe itu menjadi salah satu saga terbesar dalam sejarah. Lalu kamu, apa yang sudah kamu tinggalkan hanya karena seseorang berkata tidak? Berapa banyak penolakan yang kamu terima dan kamu anggap sebagai titik akhir, padahal mungkin hanya jeda dalam perjalanan? Kamu tidak perlu 100% siap untuk memulai langkah pertama, karena saat kamu melangkah, kamu akan sadar bahwa kamu sudah lebih siap daripada yang kamu kira. Rasa takut bisa berjalan bersamamu, tapi jangan biarkan dia mengemudi. Biarkan Tuhan yang mengendalikan arah, dan kamu tinggal taat saja, seperti Daud yang maju dengan apa yang dia miliki, dengan luka, keterbatasan, dan keraguan. Karena Tuhan tidak mencari kesempurnaan, Dia mencari hati yang mau. Jadi inilah tantangannya. Selama 3 hari ke depan, pilih satu area dalam hidupmu di mana kamu merasa takut, bisa berupa memulai proyek, meminta bantuan, memulihkan hubungan, atau melakukan perubahan. Dan ambillah satu langkah kecil saja. Satu langkah kecil saja, tidak perlu besar, cukup sesuatu yang menunjukkan kamu bergerak maju. Satu tindakan nyata yang berkata, aku tidak akan membiarkan rasa takut menghentikanku. Dan saat rasa takut muncul, karena pasti akan datang, ingatlah, kamu tidak sendiri. Kamu berjalan di jalan yang sama dengan Musa, Daud, Elia, dan begitu banyak orang yang kita kagumi saat ini. Mereka juga gemetar, mereka juga menangis, tetapi mereka terus berjalan. Dan karena mereka tidak berhenti, mereka meninggalkan warisan. Kamu pun bisa meninggalkan jejak dan menulis cerita baru. Tidak peduli sudah berapa kali kamu berpikir untuk menyerah. Hari ini bisa menjadi hari di mana kamu memutuskan untuk tetap bertahan. Karena surga tidak menunggu kesempurnaanmu. Surga bergerak melalui imanmu. Meskipun iman itu kecil, lelah atau goyah, itu tetap iman dan itu cukup. Ada luka yang tak bisa dijelaskan, sakit yang terasa dalam diam di antara helaan napas. Namun disitulah Tuhan hadir, karena tidak ada penderitaan yang sia-sia. Apa yang dulu tampak seperti hukuman, ternyata adalah cara Tuhan mempersiapkanmu untuk panggilan yang lebih besar yang belum bisa kamu bayangkan sekarang. Mungkin kesepian, air mata tersembunyi, dan usaha yang tidak dilihat siapapun sedang membentukmu menjadi pribadi yang kuat untuk masa depanmu. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu kehilangan, tapi tentang apa yang Tuhan sedang bangun dalam dirimu ketika semua seakan-akan diambil darimu. Jika Tuhan mengizinkan rasa sakit, itu karena rasa sakit itu membawa misi. Ada orang yang hanya akan mengenal Tuhan melalui ceritamu. Ada jiwa yang hanya akan tersentuh ketika kamu bersaksi dan berkata, aku juga pernah mengalaminya, tapi Tuhan menopangku. Bagaimana kamu bisa menghibur jika kamu belum pernah menangis? Bagaimana kamu bisa mengajarkan iman jika kamu belum pernah berjalan dalam gelap? Rasa sakit yang hari ini
tampak sia-sia sedang membentuk kesaksian yang akan berdampak lebih luas dari hidupmu sendiri. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata. Setiap tetes dihitung dan akan diubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan. Di tengah badai, kamu mungkin hanya melihat kekacauan, tapi di atas awan langit tetap biru dan Tuhan masih memegang kendali penuh. Ingat kisah Nick Vujicic. Ia lahir tanpa tangan dan kaki. Ia dibuli, depresi berat, dan bahkan pernah ingin mengakhiri hidupnya. Namun melalui rasa sakit itu, ia menemukan tujuan. Kini ia keliling dunia, menyebarkan harapan kepada orang-orang yang nyaris menyerah. Keterbatasannya menjadi panggung bagi anugerah Tuhan. Ia bisa saja bersembunyi dan diam, tapi ia memilih mengubah sakitnya menjadi misi. Dan kamu, apa yang kamu lakukan dengan lukamu? Apakah kamu membiarkannya melumpuhkanmu atau kamu membiarkannya mengubah dirimu? Tidak salah untuk menangis, tidak salah untuk merasa lemah, tidak salah untuk ragu. Yang salah adalah menyerah sebelum melihat karya Tuhan. Luka yang kamu sebut sebagai kehancuran, bisa Tuhan ubah menjadi bekas luka yang menunjukkan bahwa kamu telah sembuh dan berhasil bertahan. Mungkin hatimu remuk hari ini dan kamu bertanya-tanya, aku tidak kuat lagi. Tapi ingatlah, Yusuf, Elia, dan Ayub juga pernah merasa demikian. Tapi mereka tidak dilupakan, dan kamu juga tidak akan dilupakan. Minggu ini, pilih satu hari, dan tulislah apa yang telah kamu alami. Tuliskan rasa sakit, kehilangan, dan saat-saat kamu hampir menyerah. Lalu tuliskan juga apa yang kamu pelajari dan bagaimana kamu berubah. Kamu akan sadar bahwa kamu telah tumbuh dan menjadi lebih kuat. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah tujuan, dan begitulah cara Tuhan bekerja. Ia mengubah kegagalan menjadi kesaksian, rasa sakit menjadi kesembuhan, dan kehancuran menjadi kemuliaan. Jangan menyerah, waktunya akan datang. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menoleh ke belakang dengan mata yang berlinang air mata dan berkata, "Sekarang aku mengerti, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dia sedang mempersiapkanku selama ini." Pernahkah kamu menyadari betapa cepatnya kita menyalahkan diri sendiri dan betapa lambatnya kita mengampuni diri sendiri? Hanya satu kesalahan, satu kegagalan, dan kita merasa tidak lagi layak. Kita merasa telah mengecewakan Tuhan, bahwa kita sudah terlalu jauh tersesat hingga pikiran kita mulai berbisik bahwa lebih baik kita menyerah, menghilang, diam saja. Karena bagaimana mungkin Tuhan masih percaya kepada seseorang seperti aku? Tapi justru di saat itulah kasih Tuhan menunjukkan kekuatan yang melampaui logika manusia. Dia tidak melihat seperti kita melihat, tidak mengasihi seperti kita mengasihi, dan tidak menyerah seperti kita menyerah. Ingat Petrus, dia adalah salah satu murid terdekat Yesus. Dialah yang berkata dengan yakin, "Sekalipun semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Tapi hanya butuh satu malam untuk membuatnya menyangkal Yesus. Bukan hanya satu kali, bukan dua kali, tetapi 3 kali. Setelah semua yang dia alami bersama sang guru, Petrus jatuh, berdosa, mengkhianati. Dan apa yang dilakukan Yesus? Dia mencari Petrus, memulihkan identitasnya, dan mempercayakan kepadanya tugas untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus tidak memilih orang lain yang lebih stabil atau yang punya masa lalu lebih bersih. Dia memilih orang yang telah menyangkalnya karena Tuhan tidak mendefinisikan kita berdasarkan kesalahan. Dia mendefinisikan kita melalui kasih karunia-Nya, dan kasih karunia itu menjangkau hingga ke sudut tergelap jiwa kita. Mungkin saat ini kamu merasa jauh, bersalah, kecewa terhadap pilihanmu. Mungkin kamu telah menjauh dari iman, berhenti berdoa, meninggalkan gereja, atau memutus hubungan dengan orang-orang yang mendekatkanmu pada Tuhan. Mungkin kamu terlibat dalam hal-hal yang dulu kamu bersumpah tidak akan pernah lakukan. Dan sekarang kamu melihat dirimu di cermin dan tidak mengenali dirimu sendiri. Tapi dengarlah ini, Tuhan masih melihatmu.
Bukan sebagai kegagalan, bukan sebagai seseorang yang tidak bisa dipulihkan, tapi sebagai anaknya, sebagai seseorang yang sangat dikasihinya. Kamu mungkin telah berubah, tapi kasihnya tidak pernah berubah. Kamu mungkin telah menjauh, tapi dia tidak pernah bergerak. Dia masih menantikan kepulanganmu. Seperti ayah dari anak yang hilang, yang berdiri di beranda rumah, menatap ke jalan setiap hari, menunggu hari ketika anaknya akan terlihat di kejauhan, dan saat melihatnya, ia berlari dan memeluknya. Pemulihan tidak membutuhkan penjelasan panjang. Hanya butuh pertobatan yang tulus dan hati yang bersedia memulai kembali. Berapa kali kamu merasa sudah terlalu jauh? Berapa kali kamu merasa kesalahanmu adalah batas terakhir dan kali ini Tuhan benar-benar menyerah terhadapmu? Mungkin kamu sedang mengalami hal itu sekarang, bertanya-tanya, masih adakah harapan untukku? Dan jawabannya adalah ada, selalu ada. Karena salib Kristus bukanlah satu kesempatan saja. Itu adalah undangan setiap hari, pengingat terus-menerus bahwa setiap pagi yang baru adalah kesempatan untuk mulai lagi. Pernah dengar tentang Joyce Meyer? Dia dilecehkan secara seksual oleh ayahnya sendiri selama bertahun-tahun. Dia tumbuh dengan jiwa yang terluka, penuh trauma dan keraguan akan nilai dirinya. Selama bertahun-tahun, dia merasa kotor, tidak layak, terlalu rusak untuk dipakai Tuhan. Tapi suatu hari dia memutuskan untuk percaya bahwa kasih karunia lebih besar daripada lukanya, bahwa kasih Tuhan lebih kuat dari masa lalunya. Dan hari ini suaranya menjangkau jutaan orang, membawa kesembuhan kepada mereka yang juga merasa telah pergi terlalu jauh. Karena saat Tuhan memulihkan, dia tidak hanya menyembuhkan hati, tapi dia mengubah hidup melalui kisahmu. Dan kamu? Akankah kamu terus bersembunyi? Akankah kamu terus membiarkan kesalahan masa lalu menentukan nilai masa depanmu? Atau kamu akan bangkit dan berkata, "Aku bukan apa yang telah kulakukan. Aku adalah seperti yang Tuhan katakan tentang diriku." Karena itulah kebenarannya. Kamu lebih dari sekadar kejatuhanmu. Kamu lebih dari suara-suara yang menuduhmu. Kamu dikasihi, kamu dipilih, kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah karya agung Sang Pencipta. Meskipun hari ini kamu merasa seolah-olah hidupmu hancur berkeping-keping, mungkin langkah pertama adalah mengampuni dirimu sendiri. Berhentilah menghukum diri atas keputusan di masa lalu dan mulailah melihat apa yang masih bisa kamu bangun dari titik ini. Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membiarkan Tuhan mengarahkan ulang masa depan kita. Melangkahlah, meskipun kamu takut, meskipun dengan air mata, berdoalah meskipun sudah lama kamu tidak melakukannya. Berbicaralah kepada Tuhan, meskipun kamu merasa Dia tidak mau mendengarkanmu. Dia mau, Dia selalu mau. Kamu tidak tersesat, kamu sedang dicari. Jika pesan ini sampai kepadamu sekarang, itu karena Tuhan sedang berbisik lagi di hatimu. Aku masih menginginkanmu, aku masih punya rencana untukmu. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Tuhan belum menyerah, Dia tidak pernah menyerah. Dan di dalam kasih itu, kamu bisa mulai kembali. Sebanyak yang kamu butuhkan, karena kasih karunia tidak memiliki batas. Harapan pun demikian. Jika kamu sampai sejauh ini, itu berarti masih ada nyala api di dalam dirimu. Mungkin redup, hampir padam, tetapi masih ada. Itu berarti kamu masih punya sesuatu untuk dijalani. Meskipun segala yang kamu alami, kamu masih berdiri, masih bernapas, masih memiliki detak jantung. Hati yang pernah hancur, terluka, diabaikan, tapi tetap berdetak. Itu sendiri adalah sebuah mukjizat. Lihat dirimu, begitu banyak hal yang mencoba menghentikanmu. Kekecewaan, kehilangan, malam-malam tanpa tidur, saat-saat kelam yang seakan tanpa harapan. Namun kamu tetap berjalan sampai sejauh ini. Mungkin tidak dengan mantap, mungkin dengan tertatih-tatih, tapi kamu sampai juga. Itu menunjukkan bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu. Hidup mungkin telah mengambil banyak hal darimu, orang-orang, impian, arah, tapi hidup tidak pernah bisa mengambil pandangan Tuhan atas hidupmu.
Mungkin kamu lupa untuk berdoa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa tentangmu. Kamu mungkin kehilangan iman pada beberapa hari, tapi Tuhan tetap percaya pada siapa kamu bisa menjadi. Sekarang Dia memanggilmu dengan kasih, tanpa syarat, tanpa tuntutan, hanya dengan tangan terbuka dan mata penuh belas kasihan. Dia berkata, "Anakku, kembalilah. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan dalam hidupmu." Mungkin kamu belum pernah mendengar kata-kata ini dengan sungguh-sungguh, tapi dengarkan sekarang. Kamu itu penting, kamu dibutuhkan. Dunia membutuhkan cahaya yang hanya kamu miliki. Kisah hidupmu, dengan semua luka dan jatuhnya, bisa menjadi jawaban dari surga bagi seseorang di masa depan. Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan sia-sia, kamu adalah mukjizat yang sedang dibentuk. Bahkan jika tidak ada yang memelukmu akhir-akhir ini, bahkan jika tidak ada yang benar-benar bertanya bagaimana perasaanmu, bahkan jika kamu membawa luka yang tidak terlihat orang lain, ketahuilah bahwa Tuhan melihatnya. Dan Dia tidak melihat dengan mata penghakiman, tetapi dengan mata kasih. Dia memahami kelemahanmu, Dia tahu pertempuranmu. Dia tahu air mata yang kamu tahan dalam gelap agar tidak ada yang melihat. Kamu tidak harus sempurna untuk dicintai. Kamu hanya harus tulus. Dan jika hari ini yang kamu miliki hanyalah hati yang hancur, berikan saja seperti itu. Tuhan membuat keindahan dari kepingan-kepingan. Dia ahli dalam mengubah abu menjadi kehidupan, luka menjadi pemulihan, rasa malu menjadi kehormatan. Dan kamu akan melihat itu terjadi. Karena ceritamu tidak berakhir di sini, percayalah, akan datang pagi yang lebih ringan, tawa yang tulus, pelukan yang menyembuhkan, awal yang baru penuh damai akan datang, dan kamu akan menjalaninya. Kamu akan melihat kembali dan mengerti bahwa hari-hari gelap itu bukanlah akhir, melainkan proses. Malam-malam yang menyiram tanah tempat Tuhan menanam sesuatu yang baru dalam dirimu. Dan yang sedang tumbuh di dalam dirimu sekarang adalah iman, adalah hidup, adalah janji. Jangan menyerah, tolong jangan menyerah. Seluruh surga mendukungmu, aku juga. Karena kamu pantas untuk menjalani semua yang telah Tuhan impikan untukmu sejak awal. Dan kamu akan menjalaninya.